Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Akar Rumput. Teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah nonton video saya dari part 1 dan part 2. Mungkin sedikit membilas ya. Part pertama, part 1 itu adalah pemahaman konsep daripada lovebird sistem jumper. Yang kedua itu saya bahas terkait dengan rawatan harian. Yang ketiga, ini part ketiga, yaitu settingan lomba dari settingan pakan sampai dengan pola lapangan. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut, tolong dibantu untuk subscribe, di like dan di komen, dan di share ke teman-teman kita yang lain. Teman-teman sekalian, untuk lovebird saya Kobe ini, biasanya saya untuk setting di settingan lomba itu saya lakukan H-1. Ibaratnya hari Minggu, hari Sabtu itu biasanya saya sudah ganti pakan. Seperti saya kasih dia canary seed, perbandingan 1:1 canary seed dan millet putih. Itu saya masukkan ke dalam sekuk makannya dan saya kasih air minumnya. Itu dijadikan satu tempat. Kemudian saya full krodong seharian penuh. Hanya saya cek itu pada malam hari. Pada saat malam hari itu akan saya cek dulu apakah minumnya masih ada ataukah minumnya kotor. Kalau kotor atau ada kotor-kotoran, biasanya saya ganti dengan air minum yang baru. Itu yang pertama. Kemudian saya krodong lagi sampai dengan besok di lapangan. Nah, sedangkan untuk jemperan, jemperan tidak saya ganggu-ganggu. Jemperan tetap di lokasi yang berbeda. Jemperan saya letakkan di rumah orang tua saya, tidak saya ganggu-ganggu. Nah, setelah settingan ini, setelah setting pakan ini sudah saya buat, biasanya tinggal di lapangan ya. Nah, di lapangan mungkin saya tinggal berangkat ke lapangan bareng-bareng. Saya bawa gacuan saya bawa saya bawa juga jemperannya ke lapangan. Nah, pada saat di lapangan, gacuan saya itu tidak saya buka. Saya full krodong juga, nggak ada saya buka-buka. Jadi benar-benar full krodong. Sedangkan jemperan saya itu saya buka dan saya bentang di tempat yang cukup jauh, biar dia bunyi-bunyi, biar dia narik sepuas-puas dia, tanpa ada gangguan. Nah, nanti di lapangan juga saya mungkin sembarian saya lihat juga nih, apakah birahi dan emosinya cukup tinggi. Biasanya saya lihat dulu nih dengan cara saya ganggu-ganggu seperti ini. Kalau dia ngejer, biasanya emosinya sudah cukup tinggi menurut saya. Kemudian saya biasanya satu sesi sebelum main itu saya bersihkan alas bawah. Saya sudah bersihkan. Setelah jemperan kita taruh jauh dari player dan kita ablak ya. Ini ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan juga. Pertama, dengan sistem jemperan kita berusaha bagaimana jemperan ini bisa berdekatan dengan playernya, sehingga kalau teman-teman main di beberapa event, upayakan nomornya harus bergandengan, nomor 1 atau nomor 2 gitu. Kalau boleh saya kasih masukan, agar kinerja lovebird teman-teman maksimal dalam
untuk sistem jumper, ambil nomor gantangan bagian sudut. Kalau contoh 1, 2 yang punya dia bisa dekat itu ambil nomor 1, 2, atau nomor ujung sudut paling kanan, sudut paling kiri, sudut belakang kanan atau sudut belakang kiri. Agar apa? Dia tidak terganggu oleh lovebird lainnya. Penempatan player itu ada di paling sudut, sedangkan jumperan itu di bagian kedua. Kalau ibaratnya nomor 1 itu player, nomor 2 itu jumper. Itu catatan ya teman-teman ya, catatannya untuk pemilihan nomor gantangan. Oke, setelah kita setting pakan untuk lomba, kemudian kita bahas tadi bagaimana penempatan player dan jumperan di lapangan. Kemudian kita bahas juga nomor gantangan, bagaimana kita memilih nomor gantangan agar player kita bisa bekerja maksimal. Kemudian yang keempat itu bagaimana cara kita menggantangkan player dan jumperannya di lapangan ya. Jadi untuk proses penggantangan player dan jumperan di lapangan itu biasanya saya yang megang jumperan biasanya, dan joki saya itu biasanya yang megang playernya. Jadi untuk jumperan itu biasanya saya gantung lebih awal. Biasanya saya gantung lebih awal. Kalau saya pilih, saya sudah beli tiket nomor tiket 1 dan tiket 2, berarti saya gantung di tiket nomor 2, langsung yang saya gantung. Sedangkan untuk jumperan saya, untuk player saya itu biasanya belum saya naikkan sebelum pihak IO atau juri menyuruh untuk menggantung, atau ada hitungan 1, 2, 3. Karena kenapa? Biasanya lovebird saya ini, player saya ini kalau ketemu jumperannya itu langsung bunyi, dia langsung ngekek, sehingga takutnya setelah dia ngekek malah nggak terhitung, padahal perhitungan belum dinilai. Nah, jadi pada saat juri sudah menghitung 1, 2, 3, maka player saya naikkan ke atas. Nah, biasanya dia langsung berbunyi. Nah, ini tapi catatan buat teman-teman, itu biasanya untuk jumperan yang jumperannya jantan. Jadi sepengalamannya saya, untuk lovebird yang jumperannya jantan itu biasanya dia punya respon yang lebih cepat kalau dia dijumper oleh jantan. Cuman kalau dia dijumper oleh betina, biasanya kita harus cas terlebih dahulu di bawah. Terlebih dahulu di bawah. Setelah dicas, kita naikin bareng-bareng di atas. Itu kalau jumperannya betina. Itu menjadi catatan. Dan kita tinggal tunggu hasilnya di lapangan. Baiklah, saya coba simpulkan dari hasil sharing saya ke teman-teman sekalian. Yang pertama adalah pemberian pakan yang hariannya millet putih kita naikin lagi ya. Naikin jadi pakan yang lebih sedikit kencang. Kalau saya itu millet putih dan dengan canary seed perbandingan 1:1. Nah, tapi untuk pakan itu kalau saran saya silahkan disesuaikan dengan kapasitas lebet teman-teman masing-masing. Jangan kalau mau dicoba boleh dengan kapasitas lebet saya. Kemudian pada full krodong tidak diablak-ablak lagi.
full prodong sampai dengan di lapangan. Setelah di lapangan, jemperan dibentang, diletakkan jauh ke sudut, ke arah yang paling jauh, biar dia bunyi-bunyi sendiri, tapi tetap diawasi ya, nanti hilang. Kemudian kita untuk pemilihan nomor gantangan, upayakan kita dapat nomor gantangan sudut, nomor sudut depan kanan atau sudut depan kiri, atau sudut belakang kanan atau sudut belakang kiri. Tujuannya apa? Dengan dapatnya kita nomor sudut, player kita akan maksimal hanya melihat jemperannya, tidak terganggu oleh lovebird yang lain, sehingga tidak terpancing untuk dia ngowek gitu. Jadi langsung melihat jemperan dia langsung berbunyi. Itu untuk pemilihan nomor gantangan dan penempatan. Yang terakhir itu bagaimana proses penggantungan gacoan. Kalau jantan, kalau saran saya, kalau jemperannya jantan, silahkan jantannya terlebih dahulu digantungkan. Kita gantung terlebih dahulu jantannya, kemudian setelah juri menghitung 1, 2, 3, kemudian player silahkan digantungkan. Karena apa? Biasanya kalau jemperannya jantan, biasanya player kita respon ngekiknya akan lebih cepat. Dia langsung, biasanya ketika kita gantung, dia lihat, dia langsung berbunyi. Biasanya seperti itu. Nah, ini catatan kedua. Kalau jemperannya betina, saran saya dicas dulu di bawah. Setelah dicas di bawah, cas di bawah itu di lapangan ya, pada saat mau digantangkan ya, dicas dulu di bawah, baru dinaikin bareng-bareng. Itu catatan dari saya. Mungkin itu dulu buat teman-teman. Kalau ada yang ingin didiskusikan atau ada yang mau direvisi, silakan di komen di bawah. Saya insya Allah akan saya balas. Terima kasih. Salam akar rumput.